Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya abang kakak, dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini yaitu pada hari Kamis di tanggal 25 Februari 2021. Nah, kita bertemu lagi, kamu bertemu lagi dengan Miss Eka yaitu dalam mata pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai bangun ruang. Miss Eka ingatkan, tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar materi yang Miss Eka jelaskan insya Allah bisa kamu pahami, dan nantinya saat mengerjakan latihan kamu sudah bisa mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mata pembelajaran matematika mengenai luas permukaan bola. Nah, ini hari ini merupakan materi terakhir mencari luas permukaan di bangun ruang, yaitu kali ini adalah luas permukaan bola. Nah, di materi-materi sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari mengenai luas permukaan tabung, kemudian luas permukaan prisma, limas, kerucut. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai luas permukaan bola. Nah, ayo mengamati. Nah, perhatikanlah dan amati gambar yang Miss Eka tampilkan. Gambar tersebut merupakan gambar sebuah jeruk. Nah, di sini kan ada buah jeruk. Nah, kalau kita lihat, kalau kamu amati, jeruk ini berbentuk bola. Nah, sebelumnya Miss Eka mau tanya dulu sama kamu, apa perbedaan bola dengan lingkaran? Iya, jelas berbeda ya. Kalau bola itu merupakan bangun ruang, memiliki ruang di dalamnya, sedangkan lingkaran itu merupakan bangun datar yang hanya terdapat satu sisi. Nah, sedangkan kalau bola juga hanya memiliki satu sisi, tapi dia sisi lengkung, sedangkan lingkaran dia hanya memiliki satu sisi. Nah, kemudian dan dia merupakan bangun datar, tidak memiliki ruang. Nah, selain jeruk, masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bola. Contohnya saja seperti permainan dalam olahraga itu pasti menggunakan benda yang mungkin biasa kita sebut dengan bola. Nah, kenapa namanya bola? Ya karena memang berbentuk bola. Jadi benda tersebut meniru atau menggunakan bentuk bangun ruang bola, sehingga namanya ada bola basket, kemudian ada bola voli, kemudian bola kasti, bola pingpong. Nah, jadi masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita. Atau ada yang kamu bisa sebutkan selain benda yang sudah bisa saya sebutkan? Ya, jadi silahkan boleh kamu amati di sekitar kamu, adakah benda-benda lain yang berbentuk bola? Pasti banyak ya abang kakak, sedangkan buah saja pun banyak. Ada semangka, kemudian melon. Nah, jadi banyak benda di sekitar kita yang berbentuk bola. Nah, perhatikan di sini, bagaimana kalau buah jeruk itu kita bagi dua menjadi bagian yang sama. Nah, akan jadi bagian seperti ini, yaitu setengah bagian dari bola dan setengah lagi bagian dari bola, karena sudah kita bagi menjadi dua bagian. Nah, ternyata sisi atau bagian kulit jeruk itu kalau kita bagi ke dalam menjadi 4 bagian itu akan menjadi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya bola itu tidak memiliki jaring-jaring. Nah, salah satu sifat bola itu adalah tidak memiliki jaring-jaring. Kenapa? Karena bola itu tidak ada bangun datar yang menjadi kerangka bangun tersebut. Nah, kenapa? Ya itu tadi, karena bola hanya memiliki satu sisi lengkung. Nah, itulah mungkin kalau bahasa sederhana yang kita lihat, bagian luar dari bola itu merupakan sisi lengkung. Nah, hanya satu-satunya. Jadi tidak bisa kita buat menjadi jaring-jaring. Jadi seperti ini, kalau dibagi menjadi 4 bagian, ibaratnya buah jeruk tadi atau satu buah bola, bangun ruang bola. Nah, kalau kita bagi menjadi seperti ini, nah jadi nanti kalau disatukan dia akan menjadi satu kesatuan, yaitu bangun berbentuk bola. Nah, jadi untuk mencari rumus luas permukaan bola ini sangat-sangat mudah. Nah, kalau kamu perhatikan, yang namanya bentuk bola ini pasti menyerupai bentuk lingkaran. Sudah pasti kalau luas permukaan bola ini akan berhubungan dengan rumus luas mencari permukaan lingkaran. Coba masih ingat gak mencari luas lingkaran rumusnya apa?
Sudah lupa? Nah, misalnya kalian pasti masih ingat ya. Iya, rumus mencari luas lingkaran itu adalah luas lingkaran itu sama dengan V dikali R kuadrat. Sedangkan kalau kelilingkan 2 dikali V dikali R. Jadi jangan lupa untuk keterangan R itu merupakan jari-jari. Nah, kemudian kalau dia konstanta V itu disesuaikan dengan jari-jari atau R-nya. Kalau kelipatan 7 maka gunakanlah konstanta V 22/7. Atau kalau dia menggunakan 3,4 tidak menggunakan kelipatan 7 maka gunakan V-nya 3,14. Maka rumus luas permukaan bola L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Ingat ya abang kakak, di sini R-nya dikuadratkan. Sehingga itu kalau misalnya kamu mengerjakan latihan R-nya misalnya 10, maka kalau dia dikuadratkan 10 dikali 10, bukan 2 dikali 10 tapi 10 dikali 10. Nah, rumus ini wajib hafal. Jadi silahkan dihafalkan rumusnya, mudah sekali ya. Mencari luas permukaan bola L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Nah, agar lebih mudah di sini ada contoh soal. Nah, perhatikanlah gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, buah jeruk dari kain flanel. Nah, ini buah jeruk dari kain flanel. Siti dan Dayu membuat kerajinan dari kain flanel. Mereka membuat buah jeruk yang berbentuk menyerupai bola. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, berapa sentimeter kain flanel yang dibutuhkan jika diameternya adalah 7 cm? Nah, yang diketahui pertama adalah diameternya 7 cm. Nah, jadi sini 7 cm. 7 cm. Nah, di sini ada yang perlu kamu ketahui bahwa luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran dengan panjang jari-jari yang sama. Makanya dia 4 dikali VR kuadrat. Kalau tadi kan luas lingkaran hanya VR kuadrat. Kalau dia luas bola 4 kali dari luas lingkaran tersebut. Nah, diketahui panjang diameter adalah 7. Nah, kalau diameternya 7 maka jari-jarinya adalah 3,5. Maka kalau diameternya 7 maka jari-jarinya adalah 3,5. Nah, rumusnya bagaimana? Pakailah rumus L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Masukkanlah 4 dikali. Nah, Miss kenapa ya di sini menggunakan 22/7 sedangkan kan jari-jarinya itu 3,5? Iya, nah di sini ada kesalahan sedikit. Nah, tapi ini sebenarnya bukan salah ya abang kakak. Bisa saja kita menggunakan 22/7, hanya saja kan misalkan sering mengatakan kalau menggunakan V yang ketika jari-jarinya itu kelipatan 7 gunakan 22/7 agar lebih mudah. Kalau tidak maka gunakanlah 3,14. Jadi Miss kalau kita menggunakan 22/7 salah? Bukan salah, hanya saja alangkah lebih baiknya kita menggunakan 3,14. Tapi di sini, di contoh di sini dikatakan dia menggunakan V-nya 22/7. Tidak apa-apa, kita kerjakan saja. Maka 4 dikali V-nya pakai 22/7, kemudian R-nya adalah tadi 3,5 karena dia kuadrat, maka sebanyak 2 kali ya, 3,5 dikali 3,5. Nah, 3,5 ini dibagi 7. 3,5 dibagi 7 ini adalah 0,5. Maka 4 dikali 22 dikali 0,5. Sini biar kamu tidak bingung. Jadinya 22 dikali 0,5. Maka hasilnya adalah 11. Sehingga jadilah 4 dikali 11 dikali 3,5. Maka luasnya adalah 154 cm pangkat 2. Jadi jangan bingung ya abang kakak. Ini tuh kalau menurut Miss Eka dibandingkan dengan mencari luas permukaan kerucut, apalagi prisma, ini tuh merupakan luas permukaan bangun ruang yang sangat-sangat mudah dan simpel. Karena kamu hanya perlu bahkan diketahui di dalam soal pun hanya perlu diketahui diameter atau jari-jari dari bangun ruang tersebut. Karena ini mengenai bola, maka rumusnya 4 dikali V dikali R kuadrat. Jangan lupa ya. Nah, di sini kalau kita pakai 3,14 Miss bisa. Nah, jadi gunakan 3,14 ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7, gunakan V 22/7 jika jari-jarinya kelipatan 7. Nah, agar kamu lebih memahami lagi, di sini ada latihan yang harus kamu kerjakan. Ada 2 latihan. Yang pertama, Siti dan Dayu berencana membuat kerajinan dari kain flanel berbentuk bola
bola. Nah, diameter bolanya adalah 20 cm. Berapa sentimeter pangkat 2 luas kain yang dibutuhkan? Kemudian yang kedua, diameter sebuah bola adalah 24 cm. Bola tersebut terbuat dari kulit sintetis. Nah, berapa sentimeter pangkat 2 luas kulit sintetis yang dibutuhkan? Silahkan dikerjakan, sangat-sangat mudah. Yang diketahui masing-masing dari soal tersebut adalah diameter. Kalau diameter sudah diketahui, maka kamu harus mencari dulu jari-jari. Jangan lupa jari-jari itu merupakan setengah dari diameter, atau diameter itu dibagi 2, itulah jari-jarinya. Nah, kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin, dengan penuh semangat dan ketelitian. Kalau sudah selesai, langsung difoto dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Semangat ya abang kakak. Nah, latihan tersebut menutup materi pembelajaran kita hari ini. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kamu sudah selalu setia setiap harinya mendengarkan dan memperhatikan ketika Miss Eka menjelaskan materi. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Eka juga mengingatkan untuk sholat 5 waktu agar tetap kamu laksanakan dengan tepat waktu. Kemudian murojaah hafalan, sholat duhanya, kemudian juga membaca Al-Quran dan tilawah di rumah. Tetap jaga kesehatan ya abang kakak, selalu semangat dalam belajar walaupun kita masih daring seperti ini. Jadi selalu jaga kesehatan, kebersihan, dan ketika keluar rumah selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.